Anak-anak, kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Nah, mudah-mudahan Ibu temui kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang larutan penyangga. Kita akan bahas tentang larutan penyangga. Apakah kalian pernah mendengar larutan penyangga? Kalian perhatikan contoh penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah gambar obat. Nah, ini merupakan salah satu contoh penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, nah ini. Kalian tidak asing kan dengan gambar ini? Obat ini tidak asing kan? Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini. Di sini ada gambar sistem peredaran darah pada manusia. Nah, semua gambar-gambar ini merupakan contoh penyangga dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jauh dari kehidupan kalian. Nah, apa itu larutan penyangga? Yuk kita bahas. Nah, kalian perhatikan tabel data hasil percobaan. Nah, di sini ada 5 jenis larutan. Masing-masing larutan ini mempunyai pH awal. Nah, kita lihat larutan A. pH awalnya adalah 5. Nah, kemudian pada larutan A ini ditambahkan sedikit asam. Ternyata pH-nya berubah menjadi 3,5. Kemudian pada larutan A ini juga ditambahkan basa. Ternyata pH-nya menjadi 6,5. Nah, kalian perhatikan berapa perubahan dari pH awal menjadi pH setelah penambahan asam atau setelah penambahan basa. Perubahannya bagaimana? Sangat besar kan? Ya. Yang setelah ditambahkan asam ternyata pH-nya turun drastis. Kemudian setelah ditambahkan basa pH-nya naik drastis. Nah, berdasarkan hasil eksperimen ini dikatakan bahwa larutan A ini adalah bukan penyangga. Ya. Nah, kemudian ada larutan B. Dia mempunyai pH awal 8. Kemudian setelah ditambahkan asam, pH-nya menjadi 7,99. Coba kalian perhatikan berapa kenaikannya di sini. Sekitar 0,01 ya, sangat kecil kan kenaikannya. Nah, kemudian setelah ditambahkan basa, ini penurunannya sangat kecil ya, sekitar 0,001. Kemudian setelah ditambahkan basa, pH-nya yang mula-mula 8 menjadi 8,01. Nah, larutan B ini dikatakan larutan penyangga. Ya, di mana di sini perubahan pH-nya tidak terlalu besar. Nah, kemudian yang larutan C, pH awalnya 6. Kemudian setelah ditambahkan asam, pH-nya turun menjadi 9,95. Kalau kita perhatikan penurunannya berapa? Tidak terlalu besar kan? Ya. Kemudian setelah ditambahkan basa, pH-nya menjadi 6,05. Ini juga kenaikannya tidak terlalu tinggi. Nah, ternyata larutan C ini disebut dengan penyangga. Nah, kira-kira bagaimana? Kapan suatu larutan itu dikatakan penyangga dan kapan suatu larutan dikatakan bukan penyangga? Nah, biar lebih jelas, kita lanjutkan membahasnya. Nah, larutan penyangga itu sering disebut dengan larutan buffer atau larutan dapar. Nah, definisi dari larutan penyangga itu adalah larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya yang mempunyai sifat dapat mempertahankan pH. Nah, tadi kalau kita lihat data hasil percobaan bahwa ada beberapa larutan setelah ditambahkan asam
Atau setelah ditambahkan basa, perubahan pH-nya itu tidak terlalu drastis. Nah, itulah yang disebut dengan larutan penyangga. Artinya larutan yang dapat mempertahankan pH. Nah, larutan penyangga itu ada dua. Ya. Yang pertama ada penyangga asam, kemudian ada penyangga basa. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat dengan asam dan basa, dan itu tidak boleh dilupakan ya mengenai asam, contoh asam dan contoh basa. Ya, sehingga nanti kalian lebih gampang memahami mana larutan penyangga dan mana bukan larutan penyangga. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam ini dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Nah, contoh larutan penyangga asam ini adalah campuran CH3COH dengan CH3COONA. Nah, ini adalah asam lemahnya. Ya. Kemudian ini adalah garamnya. Ya, atau basa konjugasinya, di mana garam ini berasal dari asam lemah dan basa kuat. Kemudian contoh yang lain itulah campuran HCN dengan NaCN. Ya, ini adalah asam lemah dan ini adalah garamnya. Nah, ini lagi contoh yang lain. Ada asam karbonat ya, H2CO3 dengan K2CO3. Nah, ini adalah contoh larutan penyangga asam. Ingat, penyangga asam ini dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Nah, selain dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan garamnya, larutan penyangga asam ini juga dapat dibuat dengan cara mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Dengan ketentuan asam lemahnya harus berlebih. Ya, ini asam lemah itu direaksikan dengan basa kuat. Tetapi ini asam lemahnya harus berlebih. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini direaksikan 50 ml CH3COH 0,2 molar dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Nah, apakah campuran ini membentuk penyangga atau tidak? Pertama kita lihat dulu jumlah mol yang direaksikan ya, untuk CH3COH adalah 10 mmol. Kemudian NaOH 5 mmol. Mudah-mudahan kalian ini tidak membingungkan ya, di mana dapat 10 mmol ya. Ini ada volume, ini ada molaritas ya. Untuk mencari mol, mol itu berarti volume dikali dengan molaritas. Ya, ini juga seperti itu. Nah, kita buat persamaan reaksi terlebih dulu ya, reaksi antara asam lemah dengan basa kuat ya, atau CH3COH dengan NaOH. Ini hasil reaksinya ya, menjadi CH3COONA plus H2O. Nah, kita buat dulu komposisi seperti ini ya. Mol mula-mula. Mol mula-mula yang direaksikan untuk CH3COH itu adalah 10 mmol. Kemudian NaOH 5 mmol ini ya. Nah, sedangkan ini CH3CONA belum terbentuk pada saat mula-mula. Nah, setelah bereaksi, nah untuk mencari mol mana yang habis bereaksi itu dengan cara ini, mol masing-masing ya dibagi dengan koefisiennya. Nah, di sini CH3COH koefisiennya 1, molnya 10 mmol. NaOH 5 mmol, koefisiennya 1. Untuk mencari mana mol yang habis bereaksi itu dengan cara melihat hasil bagi antara mol dengan koefisien. Mana yang lebih kecil, berarti itulah mol yang habis bereaksi. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, mol CH3COH adalah 10. 10 bagi 1 berapa? Kan 10. Kemudian NaOH kan 5 mol. 5 mmol. 5 dibagi 1 berapa? Kan 5. Nah, mana yang lebih kecil? Kan NaOH. Nah, berarti di sini NaOH yang habis bereaksi sebanyak 5 mmol. Nah, sekarang kita cari CH3COH yang bereaksi berapa? Pakai fungsi koefisien ya. Koefisien CH3COOH dibagi dengan koefisien NaOH
dikali dengan mol NaOH. Nah, sehingga diperoleh bahwa CH3COOH yang bereaksi adalah 5 milimol. Kemudian NaOH juga 5 milimol. Karena yang tersedia kan ini ya, ini habis bereaksi dia. Ya. Nah, kemudian berapakah CH3COONA yang terbentuk? Sama juga menggunakan fungsi koefisien ya. Membagi ini koefisien CH3COONA dibagi dengan koefisien NaOH kali mol NaOH yang bereaksi. Ya, punya di sini menggunakan mol yang habis bereaksi. Sehingga diperoleh molnya CH3COONA adalah 5 milimol. Nah, kemudian H2O juga caranya mencari sama ya, 5 milimol. Nah, kemudian mol sisa. Kita cari mol sisa. CH3COOH yang ada kan 10 milimol, yang bereaksi 5 milimol, berarti tersisa berapa? Sisanya adalah 5 milimol. Kemudian NaOH habis kan? Nah, kemudian CH3CONA ada 5 milimol, kemudian H2O 5 milimol. Nah, artinya di sini apa? Artinya pada reaksi 50 ml CH3COOH 0,2 molar dengan 50 ml NaOH 0,1 molar, di sini yang bersisa adalah CH3COOH. Yang bersisa adalah asam lemahnya ini sebanyak 5 milimol. Sehingga dalam campuran ini yang terdapat asam lemah ya, campuran asam lemah dengan ini dengan garamnya. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya bahwa campuran ini membentuk larutan penyangga. Ya, ini sesuai dengan ketentuan bahwa jika larutan penyangga dibuat dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, ini asam lemahnya harus berlebih. Nah, ternyata di sini asam lemahnya berlebih, sehingga dalam campuran tersebut terdapat asam lemah dengan garamnya. Nah, kesimpulannya berarti campuran ini membentuk larutan penyangga. Ya, gimana, Nak? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Ya, di sini yang direaksikan adalah 50 ml HCN 0,2 molar dengan 50 ml MgOH 2 kali 0,1 molar. Nah, kita cari dulu molnya. Mol masing-masing zat yang direaksikan. Nah, HCN itu molnya adalah 10 milimol. Kemudian MgOH 2 kali 5 milimol. Nah, kita lihat persamaan reaksinya. Nah, HCN ditambah MgOH 2 kali ini menjadi MgCN 2 kali plus 2H2O. Nah, dalam persamaan reaksi ini dapat kita lihat bahwa 2 mol HCN dapat bereaksi dengan 1 mol MgOH 2 kali. Menghasilkan 1 mol MgCN 2 kali plus 2 mol H2O. Kita lihat mol mula-mula untuk HCN, mol mula-mula ini adalah 10 milimol. Kemudian MgOH 2 kali 5 milimol. Yang ini belum terbentuk. Nah, kemudian, manakah yang habis bereaksi? Kita lihat di sini, bagi dulu koefisiennya ya. Molnya dibagi dengan koefisien masing-masing. HCN molnya 10, bagi 2, 5 kan? Kemudian ini koefisiennya 1. Ini molnya 5. 5 bagi 1, 5. Nah, di sini sama. Hasil bagi antara mol dengan koefisien sama. Yang HCN 5. Kemudian MgOH 2 kali 5. Berarti masing-masing asam maupun basanya ini sama-sama habis. HCN ini habis 10 milimol. Kemudian MgOH 2 ini juga habis 5 milimol. Nah, kemudian MgCN2 yang terbentuk berapa? Sama juga ya, 5 milimol. Boleh kamu menggunakan yang ini HCN, boleh menggunakan MgOH 2 kali. Ya, sama aja nanti hasilnya ini ya. Misalnya ini koefisiennya kan 1. Ini kan 1. 1 per 1 kali 5. Ya, 5 hasilnya. Kalau misalnya HCN yang digunakan, berarti 1 per 2 kali 10 milimol. 5 juga hasilnya. Kemudian H2O juga 10 milimol. Nah, kita lihat sekarang mol yang bersisa. Ini habis. Ini juga habis. Ya, dalam campuran ini yang terdapat apa saja? Yang ada hanya MgCN2 kali dan H2O. Kesimpulannya bagaimana?
Nah, campuran ini tidak membentuk larutan penyangga. Gimana? Ya, Ibu yakin kalian pasti sudah paham ya. Nanti baca ulang lagi atau simak lagi penjelasannya. Kita lanjut sekarang larutan penyangga yang kedua, yaitu larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa itu dibuat dengan mencampurkan basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Nah, contohnya ini campuran basa lemah dengan garamnya ini. Misalnya NH4OH kan tergolong basa lemah dengan NH4Cl, ya ini dengan garamnya. Kemudian yang contoh kedua NH4OH dengan NH4 2 kali S4. Kemudian contoh yang ketiga AlOH 3 kali dengan Al2CO3 3 kali. Ya. Nah, selain dibuat dengan mencampurkan basa lemah dengan garamnya, ini penyangga basa juga dapat dibuat dengan cara mereaksikan basa lemah dengan asam kuat. Nah, dengan ketentuan di sini basa lemahnya harus berlebih. Sama caranya mencari dengan yang tadi, dengan penyangga basa. Ya, misalnya sebagai contoh kita lihat ini, yang direaksikan adalah 50 ml N4OH 0,2 molar dengan 50 ml HCl 0,1 molar. Nah, ini yang direaksikan adalah 10 mmol. Ini yang direaksikan 5 mmol. Nah, kita lihat bersama reaksinya seperti ini. Mol mula-mula untuk NH4OH 10 mmol. HCl 5 mmol. Nah, yang ini belum terbentuk. Nah, kemudian yang bereaksi, nah, caranya mencari yang bereaksi sama dengan yang tadi ya, membagi mol masing-masing dengan koefisiennya. Ini hasilnya 5 mmol. Oh, maaf. Ini tadi kan dibagikan 10 mmol. Ini juga dibagi 5 mmol. Nah, mana yang habis bereaksi? Kan HCl habis bereaksi sebanyak 5 mmol. Nah, berarti sekarang untuk mencari mol NH4OH yang bereaksi berapa? 1/1 kali ini. Ya, hasilnya 5 mmol. HCl yang habis yang bereaksi juga 5 mmol. Nah, kemudian NH4Cl yang terbentuk berapa? Ya, kita pakai fungsi koefisien juga. Ini 1/1 ya, koefisien NH4Cl dibagi dengan koefisien HCl kali mol HCl yang bereaksi. Ya, sehingga diperoleh NH4Cl yang terbentuk adalah 5 mmol. Kemudian H2O juga sama ya, 5 mmol. Nah, kita lihat mol yang bersisa. Nah, ini mula-mula kan 10 mmol, yang bereaksi 5 mmol, makanya bersisa 5 mmol. Kemudian ini ya habis. Ini terbentuk 5 mmol. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ada sisa basa lemahnya dan juga ada garamnya atau basa konjugasinya. Kesimpulannya berarti campuran ini membentuk larutan penyangga. Gimana? Kira-kira paham? Ya, kita lanjut dengan contoh soal berikutnya ya, sama ya. Ini kita lihat di sini. Yang direaksikan adalah N4OH dengan HCl. Kita cari jumlah mol masing-masing. Ini molnya 10 mmol, yang ini 20 mmol. Ini persamaan reaksinya. Ya. Kita lihat mol mula-mula untuk NH4OH. 10 mmol, ini 20 mmol. Nah, NH4Cl kan belum terbentuk. Nah, sekarang kira-kira yang mana habis bereaksi? Ya, caranya mencari yang mana habis bereaksi itu sama ya, dengan cara membagi nih mol dibagi dengan koefisien masing-masing ya. Ini N4OH kan 10 mmol dibagi 1 10. Ini mol HCl kan 20 bagi 1 20. Mana lebih kecil? Kan ini berarti N4OH lah yang habis bereaksi. Berapa habis bereaksi? Ya, karena dia ada 10 mmol berarti habis ya, berarti sebanyak 10 mmol. Nah, kemudian HCl yang bereaksi berapa? Ya, ini koefisien HCl dibagi koefisien N4OH kali mol NH4OH yang bereaksi. Hasilnya berapa? Ya, 10 mmol. Nah, kemudian NH4Cl yang terbentuk berapa? Caranya tadi sama juga pakai fungsi koefisien ya. Nah, sama ini 10 mmol. Nah, dan kita cari mol yang bersisa. Ini bagaimana? Habis. Kemudian ini masih 10 mmol ya. HCl-nya ini masih 10 mmol. Nah, ini yang terbentuk NaCl 10 mmol, H2O-nya juga 10 mmol. Nah, gimana kesimpulannya?
Di sini yang bersisa adalah asam lemahnya, asam kuat yang bersisa ya. Di sini ada campuran asam kuat dengan garamnya. Kesimpulannya bagaimana? Nah, tidak membentuk larutan penyangga. Nah, kenapa dia tidak membentuk larutan penyangga? Karena di sini yang berlebih adalah asam kuatnya. Syarat terbentuk larutan penyangga adalah basa lemah yang bersisa. Sehingga dalam campuran tersebut hanya ada basa lemah dengan garamnya. Bagaimana? Kira-kira paham? Nah, sebagai evaluasi, kalian kerjakan soal-soal berikut. Ya, kerjakan di buku tugas. Ya, silakan kamu kerjakan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, kalian tanyakan. Ya. Nah, Ibu percaya dan Ibu yakin jika kamu belajar dengan sungguh-sungguh, pasti kamu bisa mengerjakannya. Nah, untuk hari ini, demikian materi yang kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.